Ya baik pemirsa, saat ini kita sudah sama-sama melihat bagaimana pelantikan dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024 hingga 2029. Kita sama-sama tahu bahwa Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa pidatonya ingin mengedepankan bangsa dan ingin menuntaskan kemiskinan dan menuntaskan korupsi di Indonesia. Dan kali ini kita sudah bersama salah satu anggota DPR RI dari fraksi Gerindra yaitu Bang Kawendra. Bang, siap, selamat siang. kalau kita lihat tadi bagaimana pidato dari Prabowo Subianto ini mengedepankan untuk menuntaskan korupsi di Indonesia. Dari Abang sendiri melihatnya bagaimana? Ya, kita optimis karena itu menjadi tekad beliau sejak lama dan kita meyakini bahwa Pak Prabowo menyampaikan luar biasa tadi yang menjadi tekad beliau bahwa harus swasembada pangan, energi dan lain segala macam, dan bahkan mendudukan kita bahwa kita fokus juga untuk bantu membela Palestina gitu kan. Jadi insya Allah kita optimis dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Indonesia akan mencapai puncak kemasannya. Terkait dengan tadi Pak Prabowo sempat bilang bahwasanya ini ingin sekali bahwa anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Dan salah satu program yang kita ketahui Bang, makan bergizi gratis. Kira-kira gimana Bang? Apakah ini sudah sesuai untuk nantinya dijalankan di pemerintahan ke depan Bang? Sangat optimis sekali akan direalisasikan karena Pak Prabowo adalah man of his mouth. Dia akan melakukan apa yang beliau katakan dan menjadi tekad beliau, dan makan bergizi gratis ini salah satu program unggulan kita yang langsung menyasar kepada para penerima manfaatnya secara langsung. Pak Prabowo ingin setiap anak di Indonesia tidak kekurangan gizi, bagaimana stunting bisa hilang di Indonesia dan kemiskinan pun bisa berkurang. Berarti ini sejalan dengan visi Prabowo yang ingin juga meningkatkan SDM dari Indonesia sendiri ya Bang? Ya tentunya, karena suka tidak suka sumber daya manusia harus menjadi prioritas kita. Karena kalau sumber daya alam itu hal yang baik, tapi sumber daya manusia juga tidak boleh dilupakan dan itu harus menjadi prioritas. Dan untuk soal lapangan kerja Bang, ini kan menjadi fokus utama dari Prabowo Subianto juga. Abang sendiri melihat bagaimana? Apakah tantangan yang kedepannya untuk Prabowo Subianto hadapi soal lapangan kerja sendiri? Ya, lapangan kerja tentunya akan konsen didorong untuk terbuka selebar-lebarnya di berbagai sektor. Dengan pakar-pakar yang sudah dihimpun oleh Pak Prabowo tentu akan menyusun berbagai kebijakan yang dampaknya langsung terasa kepada masyarakat. Baik itu secara tadi, bicara gizi, lapangan kerja, dan berbagai hal lainnya. Tadi terakhir dikit ada Prabowo yang menyampaikan terima kasih kepada presiden sebelumnya yang telah mencapai segala capaian-capaian baik untuk Indonesia. Abang sendiri melihatnya bagaimana sifat dari Prabowo sendiri yang mengucapkan terima kasih kepada presiden sebelumnya? Itulah beliau. Beliau akan mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada seluruh presiden dari yang pertama hingga yang ketujuh, Pak Jokowi, semua sudah berkontribusi secara luar biasa kepada bangsa ini. Kalaupun memang masih ada catatan tentu akan diperbaiki, kalaupun masih ada kekurangan akan disempurnakan. Ya itulah Indonesia gitu, dan itulah Pak Prabowo tidak pernah menampilkan apa yang menjadi kontribusi para pemimpin bangsa sebelumnya. Terakhir Bang, harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya gimana Bang harapannya? Tentu harapannya Indonesia bisa terwujud apa yang menjadi tekad beliau selama ini, bahwa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur, tadi beliau katakan juga seperti itu, dan Indonesia bisa benar-benar menjadi negara maju dan bisa mencapai puncak kemasannya. Bang, makasih banyak untuk waktu ya Bang, sehat selalu Bang. Makasih. Ya pemirsa, itulah sedikit berbincang dengan anggota DPR fraksi Gerindra bagaimana optimis dari para anggota untuk Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Selis Regar, Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan.